angka COVID itu terus naik ya. Nah kemudian kami berdiskusi di pengurus RT, lalu kami memutuskan untuk mengajak kolaborasi antara pengurus RT, kemudian Dasar Wisma, dan kemudian para pemuda. Kita melihat tenaga kesehatan kan jumlahnya juga terbatas dengan banyaknya jumlah pasien COVID ya. Nah kemudian kita buat skemanya. Skemanya adalah kita mau nggak mau juga harus ikut menolong tetangga kita. Jadi kita mendorong agar kita itu tidak diem aja ketika tetangga kita ternyata positif. Pokoknya saya promosi, ya tak telepon lah. Simulasi itu melibatkan ibu-ibu dawis yang beberapa diantaranya berlatar belakang sebagai perawat tapi sudah pensiun, dan satu di antara pengurus RT kami itu ada juga yang tenaga kesehatan itu. Nah kemudian kita coba buat skemanya kalau ada warga yang darurat itu gimana. Akhirnya kita harus pakai APD, kemudian kita harus lengkap ya semuanya, fasil dan sebagainya. Lalu kita evakuasi itu menggunakan mobil dari warga setempat. Itu yang ketika kondisi berat, dan kondisi yang berat juga kemudian juga harus melapor bagaimana, kemudian kita harus juga men-tracing bagaimana sih kondisi perekonomiannya dan sebagainya gitu. Tentunya macam-macam tergantung kondisinya. Kalau warga itu masih mampu berarti kita akan membelanjakan aja, tapi ada yang beberapa memang dia jualan di pasar gitu ya, dan akhirnya perekonomiannya terhenti ya, akhirnya kita bantu support untuk makanan sehari-hari. Dari swadaya sendiri, dan biasanya dukungan dari luar itu datang dari padukuhan. Padukuhan itu biasanya dapat kiriman makanan untuk warga isoman dari donasi luar, dan mereka kemudian distribusikan ke RT gitu. Nah kalau di RT selain itu selain kita ada donasi, ibu-ibu itu di tingkat dawes itu juga sportingnya sangat bagus, jadi mereka tidak membuat dapur umum gitu ya, tidak membeli di luar gitu, tapi digilir. Jadi misalnya isoman 14 hari itu sudah muncul nama-nama ibu-ibu yang nanti harus berbagi makanan sehariannya untuk warga isoman gitu. Jadi di luar donasi COVID itu masih ada kerelawan anak ibu-ibu itu untuk membagikan makanan hariannya. Cakruk itu di pos ronda itu, virus COVID ini yang paling membahayakan virus sosialnya ini. Kita jadi antar tangga itu kayaknya saling berseberangan, saling bersih tegang gitu ya. Nah dari itu kita dorong, oke, wajar kalau takut gitu, tapi mana sih yang kemudian kita bisa kolaborasikan. Oke, kalau yang takut benar-benar takut ya apa yang bisa diberikan, misalnya support untuk koordinasi, support untuk membelikan makanan gitu ya. Kemudian kita yang berani, yang merasa terpanggil, kita masuk di zona merah ketika harus melakukan pengecekan warga positif, kemudian sampai saturasi, sampai oksigennya, kebutuhannya kayak apa, seperti itu. Takut boleh, karena itu memang jadi ancaman kita ya, antara kita itu dihadapkan pada hidup dan mati gitu kalau bahasa kami. Tapi kita juga hidup itu tidak sekedar kemudian kita melihat panjang pendeknya usia, tapi kita ingin melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan. Dari situ kita akan muncul energi-energi positif harapannya.
itu kan improvisasi juga. Ketika kita melihat, loh ini ada bawang banyak, ini ada beras yang banyak, ibu ini kondisinya lebih berat, butuh isoman yang lebih panjang lagi. Dia tulang punggung keluarga, anak-anaknya 3, dan akhirnya dia pun selalu kepikiran gimana barang dagangan saya, gimana laku enggak, gimana saya hidup kalau saya isoman terus gitu. Berarti itu kan bagi kami juga akan memperlama proses penyembuhan di dia gitu ya. Akhirnya coba kita jualkan, walaupun awal-awal ada keraguannya kalau barang itu keluar dari warga isoman pada yakin nggak beli, tapi ternyata ketika kita dorong kayak gitu, warga juga inisiatif cepet gitu, langsung kita buka donasi bawang untuk warga isoman yang berdagang pasar, kemudian banyak yang pesan. Motivasi kami, kenapa kami peduli pada warga di sekitar kami, khususnya di Dasawisma kami, Dasawisma Menur 3 di Sengkan ini, karena memang hati kami itu sudah terbiasa kalau ada sesuatu musibah itu sudah lama, misalnya ada dulu gempa, lalu ada yang kena banjir di sebelah itu ada sungai, itu kami juga otomatis ya kepedulian itu muncul. Istilah kami itu jogo tonggo, istilahnya orang Jawa, jogo itu menjaga, tonggo tetangga. Jadi kita sama-sama memberikan perlindungan, kita peduli terhadap mereka yang terpapar.